Gua Abrar di channel Ferdino Abrar. Dan di video gua kali ini gua akan menjelaskan tentang salah satu karakter Genshin Impact yang menurut gua sangatlah bagus untuk kalian bermain di Spiral Abyss dan juga untuk bermain di open world Genshin Impact ini. Dan karakter itu adalah Beidou. Nah, sebelum kita ke video penjelasannya, gua harap kalian sudah mensubscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya algoritma gua berkembang. Dan di sini Beidou gua sudah level 80 per 80 dan max HP 19.003, attack-nya 2140, defense-nya 674, elemental mastery-nya 156, dan stamina maksimum 224. Dan untuk CR dan CDM gua di sini 42,3 dan 123,8%. Dan energi recharge-nya 149,2%, dan itu menurut gue sangatlah cukup karena gua mainnya 2 elektro, bukan 1 elektro. Dan sekarang kita ke senjatanya. Senjata yang gua pakai di sini adalah The Enforce. Mengapa The Enforce? Karena gua baru punya satu senjata bintang 5 Claymore, yaitu The Enforce. Dan juga The Enforce ini sama pasifnya hampir sama kayak skill burstnya si Beidou, yaitu meningkatkan kekuatan perisai sebesar 20%, serangan yang mengenai musuh meningkatkan attack sebesar 4% selama 8 detik, maksimal 5 lapis, dapat terpicu setiap 0,3 detik. Saat dilindungi oleh perisai, efek ini meningkat sebesar 100%. Dan kalau kalian tidak punya The Enforce, kalian bisa memakai WGS, terus bisa memakai Sacrificial Great Sword, bisa memakai Prototype Arcade, bisa memakai Favonius Great Sword, bisa memakai Luxurious Sea Lord, dan bisa memakai Akomaru. Nah, setelah kita membahas dari art senjatanya, mari kita bahas dari artefaknya. Nah, di sini gua mengapa memakai 4 emblem bukan yang lain, karena gua butuh energy recharge. Dan pastikan kalian mempunyai artefak ini. Substannya adalah CR, CDM, ER, atau enggak attack. Dan kalau kalian sudah mempunyai CR atau CDM, dan yang menurut gua yang paling bagus konstelasi Beidou ini adalah konstelasi 1. Saat Stormbreaker digunakan membentuk perisai yang menahan damage sebesar 16% dari max HP Beidou selama 15 detik. Perisai ini juga menahan electro damage 290% lebih efektif. Nah, gua di sini Beidou selama 15 detik. Perisai ini juga menahan electro damage 250% lebih efektif. Dan
Ini menurut gue sangatlah bagus karena bisa menahan electro damage 250%. Dan juga lebih baik kalian mempunyai C1 dibandingkan dengan tidak mempunyai C1 ya guys ya. Dan untuk C2 nya, sembaran listrik Stormbreaker menyebar 2 musuh lebih banyak. Ini menurut gua bagus untuk kalian yang bermain Taser. Taser itu adalah 2 elektro, 1 hydro, 1 anemo. Dan seperti Visil, Beidou, Xingqiu, Kazuha atau enggak Sucrose itu bagus banget. Dan juga kalau untuk konstelasi 3 sama konstelasi 6 ini masing-masing karakter itu elemental burst sama burstnya itu meningkat 3 level dari skill elemental burst sama burstnya. Dan kita mari ke konstelasi 4 saja. Setelah terkena serangan normal attack memperoleh 20% electro damage tambahan selama 10 detik. Ya menurut gue sih ini sih bagus sih. Bagus mengapa? Karena attack Beidou memperoleh 20% electro damage tambahan selama 10 detik. Nah, kalau konstelasi 6, selama Stormbreaker Electroless musuh di sekitar berkurang 15%. Ya menurut gua sih apa ya, bagus. Nah, setelah kita dari konstelasi, mari kita ke talentanya. Talenta gua di sini adalah 1, 7, 11 dan 3 skill pasifnya. Dan kita mari bahas dari skill elemental burst saja ya, tidak usah basic attack. Nah, talent level plus 3. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika ada yang mengangkat tangan melawan dia atau anak buahnya, dia akan membalasnya 10 kali lipat dengan pedang dan petir. Dan untuk yang tekan, dengan akumulasi listrik, Beidou mengayunkan pedangnya dengan garang mengakibatkan electro damage. Dan untuk yang tahan, mending mengangkat senjata dan menggunakan sebagai perisai. Max damage yang tertahan meningkat seiring dengan max Beidou saat dilepas atau saat durasi skill menyerang dengan energi yang tersimpan di dalam pedang mengakibatkan electro damage serangan meningkat berdasarkan jumlah serangan yang diterima selama skill berlangsung. Bonus damage akan tercapai skill terpicu 2 kali. Perisai memiliki efek berikut: memiliki 250% ketahanan terhadap electro damage dan memberikan electro damage elemen elektro kepada Beidou saat skill diaktifkan. Nah, kalau untuk skill yang burstnya, Thunder Charge Stormbreaker, saat normal attack atau charge attack mengenai musuh, memanggil satu sembaran petir yang dapat melompat di antara musuh mengakibatkan electro damage, meningkatkan ketahanan Beidou terhadap interupsi dan mengurangi damage yang diterima. Sambaran petir terpicu maksimum satu kali setiap detik.
dan dengan gemuruh petir Haishan pun ditaklukkan. Nah, dan juga kalau untuk yang yang di atasnya ini, nah, dengan mengambil kembali semangat tarung saat di tengah pertarungan, saat sesengit Beidou memanggil petir dan kekuatan yang luar biasa menciptakan Thunder Beast touch di sekelilingnya mengakibatkan electro damage kepada musuh di sekitar. Nah, ini adalah shieldnya si Beidou, walaupun shieldnya itu sebentar tapi berguna banget untuk di spiral abyss maupun di open worldnya Genshin untuk sehari-harinya Genshin. Dan juga mengapa gue pakai The Enforce ini, karena satu bisa meningkatkan kekuatan perisai sebesar 20%. Nah, ini adalah sama banget kayak talentnya si Beidou, yang talent burstnya si Beidou. Nah, ayo kita ke skill pasifnya si Beidou. Beidou ini yang sangat murah meriah. Kalau kalian itu mempunyai visil, pakai. Kalau kalian mempunyai Shinkyu, bagus pakai. Kalau kalian nggak punya Kazuha, kalian bisa memakai Shock Cross. Dan kalau kalian punya kedua-duanya, ini pakai Kazuha. Kenapa? Karena lebih efektif pakai Kazuha dibandingkan dengan Shock Cross. Dan juga Kazuhanya full elemental mastery, tidak boleh tidak. Dan satu hal lagi nih, tim ini tidak bisa untuk single target musuh kayak Mangokenki, kayak Cube Ice, kayak Pyro Regis Fine, tidak bisa karena ini adalah tim khusus untuk AOE. AOE itu apa? Area damage bonus. Pokoknya skill lagi. Tim kom ini bersifat pokoknya kalian tuh harus mempunyai 2 sampai 3 musuh terlebih dahulu baru kalian bisa memakai tim kom ini gitu loh. Dan jangan berharap kalian bisa mendapatkan damage yang gede banget kayak tim kom lainnya seperti bisa, karena ini tim khusus untuk seperti musuhnya lebih dari 1 atau nggak lebih dari 2. Ini baru aktif, ini bisa baru muter. Dan kalau untuk patch kali ini, gua tidak menyarankan kalian untuk memakai tim ini untuk di spiral abyss, karena satu, walaupun spiral abyss yang pertama itu banyak musuhnya, ada 21 atau 22 musuh, tapi ini sebenarnya sih bisa, tapi untuk yang ke lantai 2 itu kalian akan membuang waktunya sangatlah banyak. Kalian harus menggunakan yang namanya itu Pyro, nggak bisa nggak, karena patch kali ini adalah Pyro. Dan juga gua patch kali ini tidak bisa full start,
karena gua belum gua satu gua belum ini sekedar curhat ya. Gua belum punya yang namanya itu pyro DPS terbaik. Gua belum punya. Utau, Yoimiya, terus Diluc sih punya, tapi gua nggak mau memakai Diluc. Kenapa? Karena attack-nya pelan dan juga kebanyakan animasi. Dan gua sih mempunyai Kli, tapi karena Kli itu tidak bisa dan juga Kli itu susah untuk di build-nya dan juga harus pakai Crimson. Ya, menurut gue nonton video ini sampai akhir dan juga mendengarkan curhatan gue. Dan sampai segini saja dulu video gua kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye.